Hai, selamat datang lagi di channel Kimia Organik IPB. Kali ini saya akan lanjutkan eh, pembahasan mengenai metode analisis karbohidrat sebagai bagian dari pembagian pengetahuan tentang karbohidrat di dunia pangan. Baik, langsung saja kita mulai ya. Dalam menganalisis karbohidrat, tentu saja kita perlu menyiapkan contohnya. Umumnya, karbohidrat dari sampel itu perlu kita ekstraksi. Ekstraksi monosakarida dan oligosakarida itu contohnya menggunakan alkohol 80% seperti yang dijelaskan oleh metode AOAC 922.02 dan 925.05. Dalam hal ini, alkohol kita netralkan terlebih dahulu dengan CaCO3 secukupnya, kemudian ekstraksi dilakukan secara reflux, kemudian soklet. Dan efisiensinya sangat bergantung pada kelarutan karbohidrat yang kita ekstrak. Variasi dari metode ini adalah penggunaan etanol 80%, metanol 85%, dan etanol atau isopropanol 20:40%. Dalam penyiapan sampel dengan cara ini, zat lain selain karbohidrat yang akan kita analisis seperti lipid, pigmen, asam amino, dan asam-asam organik umumnya akan terbawa. Kemudian satu hal yang kurang dari metode ini adalah banyak karbohidrat penting yang kurang larut dalam alkohol berair yang dipakai ini itu tidak terbawa ke dalam ekstrak. Kemudian kita bisa melakukan beberapa upaya untuk menyingkirkan senyawa pengganggu yang ikut terekstrak. Hal ini penting terutama bila karbohidrat yang akan kita analisis itu menggunakan metode kolorimetri atau pengukuran warna. Senyawa anak pengganggu lazimnya seperti enzim-enzim, asam amino, asam organik, logam, pigmen, dan lain sebagainya itu dapat kita hilangkan misalkan dengan timbal asetat menurut AOAC 92546B contohnya, atau dengan hal yang lebih modern seperti resin penukar ion yang dicontohkan pada AOAC 931.02C. Kemudian kita pun bisa menentukan kadar karbohidrat dalam contoh pangan kita dengan perhitungan kasar berdasar selisih. Perhitungan ini sekali lagi bersifat kasar dan didasarkan pada hasil pengujian sampel kita dalam hal kadar komponen-komponen selain karbohidrat, mulai dari kadar air, protein, lemak atau lipid, dan abu atau mineral, atau yang kita kenal dengan istilah analisis proksimat sampel pangan kita. Karbohidrat total dalam sampel pangan kita dapat kita duga dengan rumus sederhana seperti ini, yaitu 100% dikurangi jumlah dari kadar air, protein, lemak atau lipid, dan abu. Tentu saja ini sangat simpel ya, tetapi sangat bermasalah. Pertama, pelumatan atau ekstraksi setiap penyusun bisa saja tidak sempurna. Kemudian galat percobaan sekalipun kecil akan dapat terakumulasi karena di sini di setiap pengujian kadar-kadar komponen selain karbohidrat ini tentunya akan ada galat percobaan. Kemudian sekali lagi yang muncul dari hasil rumus sederhana ini adalah karbohidrat total. Kita tidak akan tahu dan tidak akan bisa membedakan jenis-jenis karbohidrat yang ada di situ. Apakah sebagian besar merupakan gula pereduksi atau gula non-pereduksi. Sehingga untuk mengetahui lebih lanjut, kita memerlukan analisis karbohidrat yang lebih spesifik. Ada berbagai macam metode untuk menentukan secara spesifik jenis-jenis karbohidrat yang ada dalam sampel kita. Pertama, kita akan membahas mengenai metode kimia.
Contoh yang pertama adalah metode Lane-Heinen yang dicontohkan dalam AOAC 923.09, 920.183b. Dan ini biasa dipakai untuk menentukan kadar gula produksi dalam contoh madu dan sirup. Dasar reaksinya adalah reaksi oksidasi reduksi antara gula produksi yang ada dalam contoh dengan larutan tembaga 2 sulfat yang ditambahkan tartrat basa. Secara teknis, konsentrasi perkiraan karbohidrat dalam contoh perlu diketahui terlebih dahulu agar contoh dapat kita tambahkan ke larutan reagen hingga hampir semua CU2 yang ada dalam reagen tereduksi. Reagen dididihkan terlebih dahulu sekitar 2 menit, kemudian tambahkan indikator biru metilena sebagai titrat ya nanti ini reagennya. Kemudian reagen akan dititrasi dalam waktu tertentu, misalkan 3 menit, dengan larutan contoh yang berperan sebagai titran, hingga warna indikator biru metilena hilang di sini. Jadi metode ini seringkali dikuantifikasi dalam bentuk metode titrimetri ya, dengan contoh ada sebagai titran, kemudian reagen ada sebagai titrat. Masalah yang dikandung oleh metode ini adalah pertama, dia tidak membedakan jenis gula produksi yang ada dalam contohnya. Dia hanya bisa membedakan gula produksi dan gula non-produksi. Kemudian dia sama sekali tidak menentukan kadar gula non-produksi, kemudian dapat diganggu oleh beberapa jenis senyawa lain, dan yang paling merepotkan adalah ujinya spesifik waktu, sehingga beda analis bisa beda hasil yang didapatkan. Kemudian metode Munson dan Walker yang banyak digunakan misalkan pada AOAC 906.03. Dalam metode ini, gula produksi dalam contoh bereaksi dengan Cu sulfat dalam larutan yang bersifat basa karena ada tartrat basa berlebih di situ. Dan ini akan membentuk gula teroksidasi plus CuOH. Gula teroksidasi dan CuOH kemudian dapat bereaksi dengan bantuan panas menjadi gula teroksidasi plus endapan Cu2O yang berwarna khas merah bata dan air. Masalahnya metode ini tidak terlalu peka ya. Dia hanya bisa mulai mengkuantifikasi dari konsentrasi terkecil 50 mg D-glukosa dalam 5 ml larutan contoh. Untuk menentukan secara kuantitatif berapa kadar gula produksi yang ada dalam contoh, dapat dilakukan beberapa metode. Pertama, secara gravimetri. Endapan Cu2O yang dihasilkan ini secara stokiometri itu setara dengan kadar gula produksi yang ada dalam contoh. Sehingga bila kita bisa menentukan berapa gram Cu2O yang terbentuk, kita dapat menghitung kadar gula produksi dalam contoh. Misalkan seperti pada AOAC 31.039 di edisi ke-14. Kemudian, kita juga bisa menggunakan pengendapan elektrolitik seperti yang ada di AOAC 31.044 pada edisi ke-14. Cu2O kita larutkan terlebih dahulu dengan HNO3, lalu diendapkan pada elektrode platina. Atau bisa juga kita gunakan titrimetri, terutama iodometri atau oksidoreduktometri dengan KMNO4. Dengan titrimetri khas iodometri, kita gunakan natrium tiosulfat di sini untuk mengkuantifikasi berapa kadar gula produksi yang ada. Tetap dihitung dari Cu2O ya. Cu2O itu kita larutkan dalam HNO3 terbentuk CuNO3 2 kali. Kita reaksikan dengan Ki dan I- di sini, iodida, kemudian akan teroksidasi menjadi I2.
seiring dengan tereduksinya Cu2 di sini menjadi Cu1. Kemudian I2 seperti biasa akan kita titar dengan tiosulfat dan indikator pati. Atau bisa juga kita gunakan KMNO4 sebagai penentu, di mana Cu2O di sini kita reaksikan dulu dengan Fe2SO4 3 kali, membentuk Cu2 plus Fe2. Fe2 inilah yang kemudian kita titar dengan KMNO4, sehingga dia akan mengubah warna Mn3 dalam KMNO4 yang khas merah jambu menjadi Mn2 yang tidak berwarna. Tentu saja metode ini sangat bergantung pada pembentukan endapan Cu2O akibat reaksinya dengan gula reduksi yang ada dalam sampel. Dan pembentukan Cu2O di sini ternyata bergantung pada laju dan waktu pemanasan, konsentrasi karbohidrat, jenis karbohidrat, dan kebasaan campuran reaksi. Masalah yang dikandung dalam metode ini adalah pertama, molekul hayati yang lain dapat mengganggu reaksi utama. Kemudian, metode ini sekali lagi tidak membedakan jenis karbohidrat yang dianalisis. Pokoknya gula reduksi yang ada di sampel akan teranalisis. Kemudian, diperlukan data tentang jenis dan konsentrasi karbohidrat dalam contoh sebelum analisis. Sementara itu ada modifikasi terhadap metode ini yang terdiri atas penggantian tartrat basa dengan Cu2 sitrat plus basa natrium karbonat. Kemudian sisa Cu sitrat digunakan untuk mengoksidasi Ki, menghasilkan I2, dan I2-nya dititrasi dengan tiosulfat dengan indikator pati. Kelebihannya adalah glukosa, fruktosa, dan gula invert dapat ditentukan menggunakan tabel rujukan yang sama, yaitu untuk konversi bobot Cu2O yang lazim ke bobot karbohidrat yang lazim. Metode kimia selanjutnya adalah metode Nelson-Somogyi. Metode ini adalah modifikasi dari metode Munson-Walker dan Lane-Heinen yang digunakan untuk contoh dengan konsentrasi karbohidrat lebih rendah, mulai dari 0,3 sampai 3 mg per aliquot yang diuji. Reaksi yang dipakai masih reaksi berbasis ion Cu2 ditambah arsenomolibdat. Nah, prinsipnya adalah Cu2 ini nanti seperti biasa akan direduksi oleh gula reduksi yang ada dalam contoh menjadi Cu1. Nah, Cu1 ini kemudian akan bereaksi dengan arsenomolibdat menghasilkan larutan berwarna biru tua yang sangat stabil. Tentunya warnanya akan berbanding lurus dengan konsentrasi gula reduksi yang ada dalam contoh. Semakin pekat konsentrasi gula reduksi, semakin biru tua warnanya seperti yang ada dalam gambar ini. Kemudian karena kita menghasilkan warna biru, pengukuran kadar gula reduksi dapat dilakukan melalui spektrofotometri pada 500 atau 520 nanometer, tentunya dengan kurva standar, menggunakan larutan deglukosa misalnya dengan deret konsentrasi 50, 100, dan 150 mikrogram per mililiter. Nah, karena masih berbasis tembaga, maka masalah yang ada pada metode lain dan juga menggunakan tembaga 2 itu inherent atau juga ada dalam metode modifikasi Nelson-Somogyi ini. Selanjutnya adalah metode ferricyanida basa. Karbohidrat dalam larutan basa yaitu pH di atas 10,5 ternyata dapat mereduksi senyawa ferricyanida menjadi ferrocyanida. Ferrocyanida kemudian dapat bereaksi dengan ion besi 3 yang ada dalam reagen menghasilkan warna biru Prusia, yaitu warna biru tua seperti ini yang warnanya cukup stabil. Sehingga kita bisa ukur kadar gula reduksi dalam contoh menggunakan spektrofotometri pada 700 nanometer. Tentunya diperlukan standar agar pengukuran atau kuantifikasi kadar
gula reduksi dalam contoh dapat lebih akurat. Metode kimia selanjutnya adalah metode fenol asam sulfat. Metode ini termasuk uji yang relatif sederhana, cepat, dan universal karena karbohidrat apapun akan dapat diidentifikasi sebagai hasil positif dalam metode ini. Dan metode ini sering digunakan untuk mengukur kadar karbohidrat total, ya, yang mencakup gula reduksi dan gula non-reduksi. Prinsipnya adalah reaksi dehidrasi karbohidrat menjadi furfural dan hidroksimetil furfural seperti yang telah dibahas di video sebelumnya dalam kondisi asam, yaitu menggunakan H2SO4 pekat. Kemudian furfural dan hidroksimetil furfural yang terbentuk dari dehidrasi karbohidrat tadi dapat terkondensasi dengan fenol, dibantu dengan pemanasan dari luar tentunya di suhu 25-30 derajat Celcius selama 20 menit. Akan terbentuk warna kuning jingga seperti ini yang tentunya berbanding lurus dengan kadar gula atau karbohidrat yang ada di dalam contoh. Makin pekat kadar karbohidrat dalam contoh, makin jingga warnanya. Karena menghasilkan warna, maka pengukuran dapat dilakukan secara spektrofotometri pada 490 nanometer untuk heksosa dan 480 nanometer untuk pentosa. Nah, metode ini membutuhkan beberapa prasyarat, yaitu kurva rujukan standar untuk setiap gula. Misalkan seperti yang dicontohkan di sini, ini adalah salah satu contoh standar untuk metode fenol asam sulfat ini. Kemudian perlu belangko untuk setiap batch atau kelompok contoh yang dianalisis. Kemudian kita punya metode antron sebagai contoh selanjutnya di metode kimia. Metode kolorimetri ini cukup spesifik untuk heksosa, meskipun antron juga bereaksi dengan sebagian besar karbohidrat, baik itu reduksi maupun non-reduksi. Prinsipnya adalah reaksi kimia antara karbohidrat dalam contoh dengan antron atau 910 dihidro 9 okso antrasena pada kondisi asam dengan H2SO4 pekat, membentuk warna yang sangat bervariasi dari biru hijau bahkan bisa sampai ke kuning dan semakin merah bila kadar karbohidrat dalam contoh itu semakin pekat. Ada dua catatan teknis dalam metode ini, yaitu campuran reaksi dipanaskan dalam air mendidih dalam 15 menit dulu, setelah itu dibiarkan mendingin dalam ruang gelap, ya, sekitar 20-30 menit untuk membentuk warna. Nah, warnanya bisa kita ukur misalkan secara spektrofotometri pada 620 nanometer. Kemudian ada masalah nih di metode ini, yaitu reaksi dalam metode ini bisa terganggu oleh adanya alkohol. Sehingga kalau sampel kita adalah bahan pangan yang mengandung alkohol, maka alkohol tersebut perlu kita singkirkan terlebih dahulu dari sampel, sehingga kadar maksimumnya hanya sekitar 5% bobot per volume, kalaupun masih ada di situ. Kemudian hasilnya sangat bergantung pada jenis karbohidrat yang ada dalam contoh, konsentrasi reaksi, serta waktu atau suhu dari reaksi sebenarnya. Ditambah lagi, semakin pekat kadar karbohidrat contoh, maka warnanya akan semakin bergeser ke warna merah. Kemudian prasyarat dari metode ini adalah standar dan belangko reaksi yang harus dibuat bersama-sama dengan contoh yang akan dianalisis atau zat yang unknown. Oke. Nah, metode kimia lainnya memang hampir semua berbasis pada warna ya. Misalkan metode yang menggunakan reaksi 2,3,5 trifenyl tetrazolium bromida atau klorida.
Nah, ini pada pH basa lebih dari 12,5, ini akan menghasilkan kompleks yang kita sebut triphenylformazan yang merupakan hasil reaksi antara triphenyltetrazolium ini dengan gula reduksi. Nah, warna akhirnya bervariasi mulai dari merah jambu ke lembayung ke biru ya, sehingga bisa diukur baiknya itu di 485 nanometer dan warnanya ini bergantung pada jenis karbohidrat seperti yang kita lihat di ilustrasi di samping ini. Kemudian metode yang tidak kalah terkenal lainnya adalah metode DNS atau DNSA ya, yaitu yang menggunakan 35 dinitrosalisilat atau lengkapnya asam 35 dinitrosalisilat. Pada kondisi basa, asam 35 dinitrosalisilat ini akan menghasilkan warna merah sampai coklat ya dengan gula reduksi yang ada dalam contoh. Nah, warnanya tentu saja bisa kita ukur secara spektrofotometri. Ya, kita bisa lihat semakin pekat gula reduksi yang ada dalam contoh, maka semakin coklat warnanya. Kemudian, kita juga bisa menggunakan metode yang menggunakan reaksi resorsinol atau metadehidroksibenzena yang juga dikenal dengan nama uji Seliwanov. Nah, pada kondisi sangat asam, resorsinol akan membentuk kompleks berwarna dengan semua jenis heksosa dan warna juga terbentuk dengan ketosa. Dan dengan ketosa ini warna yang terbentuk jauh lebih kuat intensitasnya daripada warna yang terbentuk antara resorsinol dan aldosa. Contoh warnanya adalah seperti yang ditunjukkan dalam foto ini. Kemudian ada juga yang menggunakan orsinol alih-alih resorsinol. Ini biasa juga dikenal dengan metode Bial atau uji Bial. Pada uji ini, orsinol bereaksi dengan karbohidrat pada kondisi sangat asam, menghasilkan kompleks berwarna yang cukup stabil. Warnanya adalah kurang lebih warna biru tua seperti ini, yang dapat diukur di 670 nanometer. Nah, dalam metode ini pentosa merespon lebih kuat daripada heksosa. Selain metode yang melibatkan reagen kimia, kita juga bisa menggunakan metode yang berbasis enzim atau metode enzimatik. Metode enzimatik ini punya beberapa kelebihan dibanding yang kimia. Pertama, selayaknya sifat enzim yang spesifik dan peka, maka metode ini pun spesifik dan peka sehingga ideal untuk analisis karbohidrat dalam bahan pangan terutama yang kadarnya kecil. Kemudian metode ini dapat dilakukan langsung pada aliquot contoh tanpa perlu pemisahan parsial atau total karena sekali lagi enzim yang dipakainya sudah spesifik untuk karbohidrat tertentu. Kemudian ini juga dapat kita lakukan di dekat suhu kamar pada pH netral dan dalam hitungan menit sehingga jauh lebih nyaman dikerjakan. Perubahan senyawa selama analisis itu sangat minimum dan metode ini dapat menganalisis banyak contoh dalam waktu singkat, ya bisa dibilang kurang lebih 3 detik per well atau per sumur atau per botol kalau kita gunakan botol. Kemudian reaksi dan instrumentasinya biasanya sudah dijual dalam bentuk paket ya berupa kit uji enzim yang dilengkapi dengan lempeng mikrotiter dan detektor ya juga inkubator. Contoh beberapa metode yang menggunakan enzimatik kit ini adalah metode untuk penentuan D-glukosa, D-fruktosa, dan D-sorbitol. Metode laktosa, desgalaktosa, metode maltosa, sukrosa, deglukosa, metode rafinosa, metode oksidasi, dan mungkin contoh tambahan lainnya adalah ini, yaitu metode sukrosa, deglukosa, defruktosa, yang video penjelasannya dapat Anda lihat di link ini, yang juga akan saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, dalam metode ini bisa kita lihat bahwa
Pertama-tama sukrosa dalam sampel itu akan dipecah menjadi D-glukosa dan D-fruktosa menggunakan beta fruktosidase yang ada dalam satu botol kit yang tinggal kita pakai sebetulnya. Kemudian campuran hasil pemecahan sukrosa ini akan diolah lebih lanjut dengan enzim kedua yaitu heksokinase, ya, di mana di sini glukosa, ya, dengan menggunakan ATP yang diubah menjadi ADP itu diubah menjadi G6P, di mana G6P ini kemudian akan memanfaatkan NADP dengan bantuan D-glukosa 6-fosfat dehidrogenase untuk menghasilkan D-glukonat fosfat. Nah, NADP yang dipakai itu akan berubah menjadi NADPH. Dan NADPH inilah yang akan dikuantifikasi oleh alat pembaca panjang gelombang yang juga termasuk di dalam kit uji ini. Tentunya walaupun sangat menguntungkan, sangat efisien, dan sangat cepat, metode ini sangat dibatasi oleh isi kantong lab yang mengujinya, ya, karena harganya alhamdulillah tidak murah. Oke. Nah, selain metode kimia dan metode enzimatik, juga ada metode fisis, ya, metode yang berdasarkan interaksi fisika, di mana metodenya sederhana dan cepat untuk menentukan konsentrasi karbohidrat. Misalkan sifat fisis yang dapat dianalisis di sini adalah polarimetri. Kenapa? Karena karbohidrat kita sudah pelajari, dia adalah salah satu contoh senyawa yang kiral. Nah, senyawa kiral akan memutar bidang cahaya terpolarisasi, ya, dan sudut putarannya ini khas untuk setiap jenis karbohidrat dan ini dapat kita tentukan dengan polarimetri. Kemudian larutan gula dalam air itu konsentrasinya bisa juga kita tentukan dari indeks bias larutan tersebut, ya, atau misalkan indeks Brix dari larutan tersebut, terutama kalau larutannya adalah larutan sukrosa. Ya, dengan melihat indeks biasnya, mengukur indeks biasnya, kita biasanya bisa mengkonversi indeks bias tersebut menjadi konsentrasi sukrosa dalam air. Kemudian gravitas spesifik dari larutan karbohidrat juga dapat kita tentukan. Keterbatasannya adalah dari wujud contoh. Contoh terbatas pada sirup karbohidrat murni seperti madu, sirup dextrosa, dan sebagainya yang jernih, ya, tidak keruh. Kemudian biasanya kita memerlukan tabel konversi untuk memperoleh hasil yang akurat. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan metode analisis instrumentasi modern seperti kromatografi cair kinerja tinggi HPLC, kromatografi gas GC, spektroskopi resonans magnetik inti NMR, dan spektroskopi massa atau MS. Ya, dengan instrumentasi ini kita bisa memisahkan, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasi karbohidrat dalam contoh secara rutin hingga skala ppb. Selain itu, kita juga punya imunokimia, kromatografi cairan superkritis atau fluida superkritis, kemudian elektroforesis kapiler dan HPLC kapiler yang akan menjamin terus munculnya metode analisis karbohidrat baru yang cepat, teliti, dan tepat. Oke, demikian video ini saya sampaikan bagi Anda semua yang sangat haus akan ilmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap stay tune terus di channel Kimia Organik IPB untuk konten-konten mendidik dan asik lainnya. Bye-bye.